Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sanding Dumadi. Bertemu lagi dengan kami di channel Pusir Galuh, channel yang konsisten menyajikan sejarah-sejarah lokal kita, sejarah nasional, internasional, seni, budaya, dan tradisi hingga kearifan lokal. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara. Banyak hal yang ingin disampaikan khususnya dalam penyusunan sejarah Tarumanegara, baik yang merupakan hasil dari rekonstruksi para sejarawan. Alangkah baiknya kita juga mengungkap dari sumber-sumber tertulis lainnya, seperti halnya kitab Wangsakerta, kitab Puraga Jagat yang kita temukan, dan banyak lagi yang ditulis pada awal abad ke-18 dan 17. Merupakan suatu gambaran, merupakan satu langkah besar gambaran yang terjadi pada masa itu, khususnya dalam berita-berita asing. Untuk itu, sebelum kita lanjut, seperti halnya mohon untuk kita berbagi kebaikan masalah sejarah ini, seni budaya dan tradisi kita. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kita komen. Di situ ada interaksi kita untuk saling mengisi kekurangan dari channel ini. Untuk pembahasan kali ini kita beri tema pemberontakan Cakrawarman. Berdasarkan uraian dalam naskah Pustaka Pararaton I Bumi Jawa Dipa Parwa 1 Sarga 1 Parwa 1 Sarga 3 Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara Parwa 1 Sarga 4 dan Parwa 2 Sarga 3 dapat diketahui bahwa tidak lama setelah Purnawarman meninggal, di Kerajaan Tarumanegara terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Cakrawarman, adik dari raja yang sangat besar dan masa kejayaan pada waktu itu tidak lain adalah Raja Purnawarman. Kronologis kejadian tersebut lengkap tertulis dalam naskah itu. Kisahnya seperti ini. Ketika wafat dalam tahun 434 Masehi, Purnawarman meninggalkan kerajaan yang sangat luas dan menguasai tidak kurang dari 50 kerajaan, daerah, dan sah bandar atau pelabuhan yang mengakui Tarumanegara sebagai yang dipertuakan. Yaitu yang pertama adalah leluhurnya sendiri yang dikuasai, yaitu Salaka Negara. Yang kedua Cupu Nagara, kerajaan-kerajaan kecil atau lebih dikenal kalau masa Kadipaten yang disebut dengan Kendang Lanteng. Yang ketiga Nusa Sabai. Yang keempat Purwalingga. Yang kelima Kerajaan Purwa Nagara. Yang keenam Agrabinta. Yang ketujuh Sabhara. Yang kedelapan Tirta Mandala. Yang kesembilan Bumi Sanggadu. 10 Paladu. Yang ke-11 Kosala. Yang ke-12 Legon. Yang ke-13 Indraparahasta. Wilayah Cirebon yang sudah teridentifikasi itu ada di wilayah Cirebon. 14 Candratudaga. 15 Surantaka. 16 Manukrawa. 17 Malabar, ini wilayah Bandung Selatan. 18 Sindang Jero. 19 Purwakerta, 20 Purwagalih, wilayah Priangan. 21 Cangkuang. 22 Salaka Gading.
23 Sagara Kidul, 24 Kubanggiri, 25 Sapugiri, 26 Alengka. Nah, ini wilayah Alengka ya, masih bertahan sampai zaman kerajaan Pajajaran. 27 Parwata Desa, 28 Pasir Batang, 29 Batunggiri, 30 Patapan, 31 Tanjung Kalapa, Jayakarta, ini nantinya menjadi Jakarta. 32 Sumurwangi, 33 Kalapagirang, 34 Tanjung Camara, 35 Sagara Pasir, 36 Rangkas, nah ini daerah Banten, 37 Pura Dalem, 38 Linggadewa, 39 Wanadatar, 40 Jati Agong, 41 Satyaraja, 42 Wanajati, 43 Rajatapura, 44 Sundapura, kerajaan yang nantinya menjadi kerajaan besar juga, Sunda, waris dari kerajaan Tarumanegara. 45 Dua Kalapala, 46 Murasuba, 47 Muara Candrabaga, ini di wilayah Bekasi. Nah, di situ ada muara yang dulu ternyata ada wilayah pemukiman-pemukiman yang membuat ada suatu kerajaan. 48 Gomati, ini sama, wilayah Bekasi. 49 Nusa Pusembura Sabah, 47 Muara Candrabaga, 50 Narileka, 51 Pasir Muhara, 52 Muara Taruma, dan 53 Purwasanggarum. Bentangan yang di daerah-daerah tersebut meliputi wilayah yang terletak di antara Selat Sunda sebagian barat dan Sungai Serayu di Jawa Tengah bagian selatan, dan pula sampai Sungai Brebes di Cipamali di Jawa Tengah bagian utara dan sebelah timur. Penobatan Wisnuwarman menjadi raja keempat Tarumanegara menggantikan Purnawarman dilaksanakan pada tanggal 14 Paroterang bulan Posya tahun 434 Saka atau Masehinya 17 Desember 434 Masehi, dan perayaan penobatannya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Penobatan itu segera diberitahukan kepada para sahabat Tarumanegara. Pada tanggal 2 Paroterang bulan Jestra tahun 357 Saka atau 23 Mei 435 Masehi, utusan Tarumanegara berangkat ke Cina, India, Yawana, Sangka, Campa, Suwarnabumi, Bakulapura, itu daerah kerajaan Kutai, Sri Lanka, Dharmanagiri, dan sejumlah negara lainnya di wilayah Nusantara untuk secara resmi memberitahukan penobatan Wisnuwarman sebagai raja sambil menyampaikan pesan agar pemirta yang telah lama terjalin dilanjutkan dan dipererat ada hubungan diplomatik. 3 tahun setelah penobatannya, Wisnuwarman melakukan upacara mandi suci ke Sungai Gangga di Indraparasa yang ketika itu diperintah oleh Wiryabanyu. Kerajaan Indraprastha menurut kisahnya didirikan oleh Maharaja Sentanu, pendeta agama Siwa yang berasal dari lembah Sungai Gangga di India. Sentanu tidak tiba di Jawa, khususnya di Jawa bagian barat. Ia datang sebagai pengungsi. Ia mendirikan dusun di lereng gunung yang dinamakan Gunung Indrakila. Dusun itu berkembang menjadi kerajaan yang kemudian dinamakan Indraprastha. Santanu menjadi raja pertama di Indraprastha, wilayah Cirebon, selama 38 tahun 363 sampai 98 Masehi. Ini yang perlu kita kembangkan dari naskah-naskah, dan ternyata hari ini banyak sekali peninggalan yang terungkap
itu hasil dari penelusuran baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh alam, dan hampir saya katakan hampir 90% itu nyata. Sebagai kenangan terhadap tanah asalnya, sungai yang mengalir melalui kediaman itu dinamakan Sungai Gangga. Di sungai itulah Santanu menghidupkan dan memindahkan kebiasaannya mandi suci yang dibawa dari negara asalnya India ke Nusantara. Dengan demikian, Indraprastha menjadi salah satu pusat kegiatan salah satu keagamaan karena raja-raja dan penduduk di daerah sekitarnya melakukan upacara mandi suci di Sungai Gangga. Santanu kemudian menikahi dengan Dewi Indari, anak ketiga dari Dewa Warman VIII. Indari adalah adik Minawati, permaisuri Raja Diraja Guru, raja pertama Tarumanegara. Pada masa pemerintahan anaknya Jayasaya Nagara, Indraprastha menjadi bawahan Tarumanegara yang ditaklukkan oleh Purnawarman. Itulah sebabnya Wiryabanyu, anak Jayasatya Nagara, menyambut Wisnuwarman dengan segala kebesarannya. Maharaja Tarumanegara itu masih terhitung keponakan jauhnya. Upacara mandi suci itu diikuti para pembesar kerajaan dan para pendeta terkemuka dengan penjagaan yang ketat dan kuat. Upacara mandi suci dilaksanakan khusus atas anjuran para Brahmana, karena dalam tahun itu Tarumanegara berturut-turut mengalami gempa bumi, gerhana bulan yang dipandang sebagai akan terjadinya musibah. Selesai upacara, Wisnuwarman melakukan bakti puja kepada Batara Wisnu dan Siwa di sanggar pemujaan yang letaknya di dekat sungai itu. Bahaya yang ditakutkan dikhawatirkan tiba ketika Wisnuwarman sedang berburu di hutan. 4 orang tak dikenal mencoba membunuhnya, tetapi dapat digagalkan oleh Bayangkara. Kerajaan mereka dikejar dan dibunuh. Beberapa bulan kemudian seorang pembunuh dapat menyelinap masuk ke peraduan raja. Malam hari membawa pedang, terhunus, alat tusuk, keris, dan lain sebagainya. Raja dan permaisuri tengah tidur lelap. Pembunuh itu tertegun ketika melihat permaisuri yang sangat cantik itu tidur tanpa berbusana. Ia telah lama tidak memiliki seorang pendamping sehingga ia malah tertegun di peraduan sang raja. Dalam menunggu kesempatan untuk melaksanakan niatnya membunuh Wisnuwarman, ia malah melupa dengan tujuannya karena ada nafsu birahi melihat istri sang raja Wisnuwarman. Pedangnya terjatuh, suaranya terdengar ke seantero tempat peraduan sang raja. Sehingga para pembunuh itu yang memiliki niat dan tugas untuk membunuh Wisnuwarman tertangkap oleh Bayangkara. Pada tanggal 14 Parogelap bulan Asuji 359 Saka atau 21 Oktober 437 Masehi, pembunuh yang gagal itu dihadapkan ke muka mahkamah istana. Berbeda dengan ayahnya yang bengis dan tidak mengenal ampun terhadap penjahat, Wisnuwarman bersifat lebih pengasih dan tidak cepat naik pitam. Ia sengaja menanyai penjahat itu ketika seba yang dihadiri oleh para pembesar kerajaan. Dengan sabar, pembunuh itu diadili langsung. Si pembunuh diperingatkan bahwa perbuatan yang hendak membunuh raja itu setingkat dengan kejahatan perompak yang berarti harus dijatuhi hukuman mati. Namun Wisnuwarman bersedia mengampuninya jika si pembunuh itu bersedia mengatakan siapa yang menyuruhnya. Pembunuh itu ketakutan, namun terpengaruh oleh sikap lemah lembut Maharaja Wisnuwarman sehingga merasa sangat menyesal
Sambil menangis, ia menerangkan bahwa ia berbuat demikian atas perintah Raja Cakrawarman, yang merupakan tidak lain adalah kerabatnya sendiri, Paman Wisnuwarman. Sehingga semua orang terkejut, para pejabat tinggi terkejut. Setelah mengetahui orang suruhannya gagal membunuh dan bahkan ditangkap, Cakrawarman dan anggota kelompoknya lolos meninggalkan istana. Segera kabur akan niat buruknya itu. Supaya tidak diadili, mereka berkumpul di Wanagiri. Ia adalah di wilayah daerah bagian tengah di Jawa Barat, Wanagiri. Dan mereka melakukan huru-hara akibat gagal membunuh Wisnuwarman. Mereka melampiaskannya kepada para penduduk, melakukan goro-goro, ya, perbuatan yang tidak baik dan terpuji dia lakukan. Semata-mata dia kegagalannya dalam membunuh Wisnuwarman untuk merebut tahta kekuasaan di Tarumanegara. Cakrawarman adalah adik Purnawarman yang diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Tarumanegara. Banyak pertempuran yang dimenangkannya pada saat Purnawarman mengembangkan wilayah kekuasaannya. Ia pula yang biasanya mewakili Purnawarman dalam upacara resmi. Jika Purnawarman berhalangan, ia menjadi orang kedua sesudah raja, berwibawa dan berpengaruh besar di seluruh Tarumanegara. Banyak pembesar kerajaan yang setia kepadanya, mendukung cita-citanya untuk menjadikan Tarumanegara besar, dan bahkan banyak sekali yang menginginkan untuk bisa menggantikan Purnawarman. Di antara pembesar kerajaan yang menjadi sekutu Cakrawarman adalah 1. Wakil Panglima Angkatan Perang Dewaraja, 2. Pemimpin Bayangkara Hastabahu, 3. Wakil Panglima Angkatan Laut Kudasidu, 4. Menteri Urusan Istana Payutala, 5. Putra Makuta Gunung Kidul Jayagiri, 6. Senopati Ujung Kulon Bratawirya, 7. Panglima Angkatan Darat Tenggeling Besi, 8. Tumenggung Purwalingga Surayuda, 9. Menteri Anggrabita Purnawarni, 10. Menteri Purwanagara Tejalaksana, 11. Panglima Daerah Sabara Jayagana, dan 12 seorang kesatria dari Nusa Sabai Segerantaka. Karena semua membawa prajurit yang setia, pasukan Tarumanegara tidak berani menyerang mereka. Lagi pula hampir separuh Jawa Barat berada di bawah kekuasaan pengaruh Cakrawarman. Daerah sekitar pusat Tarumanegara terus-menerus diserang dan huru-hara terjadi di berbagai kota. Rakyat amat mengharapkan agar raja bertindak melindungi mereka dari gangguan dan ancaman kaum perusuh tersebut. Maharaja Wisnuwarman segera menyiapkan pasukan inti Tarumanegara, diperkuat dengan pasukan bantuan dari beberapa kerajaan kecil di wilayah barat, yaitu Ujung Kulon, Sabara, Salakanagara, Agrabita, dan Legon. Pasukan besar ini bergerak menuju Wanagiri. Sementara para utusan kerajaan dikirim ke beberapa kerajaan wilayah timur yang masih setia agar menyiapkan pasukan bantuan. Markas Cakrawarman di Wanagiri berhasil direbut dan diduduki pasukan Tarumanegara. Tetapi pasukan induk Cakrawarman sudah terlanjur meninggalkan daerah itu. Mereka bergerak ke arah timur menyerang Citarum dan membangun markas baru di hutan. Mereka bergerak memasuki wilayah Cupunagara. Cakrawarman berani berbuat demikian karena Prabu Satyaguna, Raja Cupunagara, adalah mertuanya. Ia membujuk mertuanya sendiri agar bersedia membantu dan mengizinkan istananya menjadi pusat pemerintahan yang baru dalam wilayah kerajaan Cupunagara. Sebagai tandingan dari kekuasaan Tarumanegara, permintaan itu ditolak oleh Satyaguna karena ia takut akan pembalasan Tarumanegara. Selain itu, anak Satyaguna yang ketiga menjadi Senopati Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara. Ketika ia sedang berlayar memimpin peruntusan Tarumanegara ke Semenanjung Melayu. Selain itu, anak perempuan yang kedua menjadi istri seorang menteri Tarumanegara.
Satyaguna cuma menyanggupi membantu pembekalan untuk senjata Cakrawarman, tetapi ia memerintah dengan sangat agar menantunya itu segera meninggalkan kawasan Cupunagara karena dikhawatirkan Cupunagara juga ikut dalam pemberontakan. Dengan perasaan kesal tapi dapat memahami kesulitan mertuanya, Cakrawarman membawa pasukannya ke arah tenggara. Mereka tiba di kawasan hutan di bagian selatan kerajaan Indraprastha. Di sanalah Cakrawarman mendirikan perkemahan. Tidak jauh dari Sungai Cimanuk, sekeliling perkemahan itu dijaga ketat oleh prajurit pengawal. Karena Cakrawarman harus selalu waspada agar peristiwa seperti di Wanagiri tidak terulang. Cakrawarman tidak mengetahui bahwa Wiryabanyu, Raja Indraprastha, telah menerima perintah dari Wisnuwarman agar menyiapkan pasukan untuk menghadang gerak pasukan Cakrawarman, khususnya pergerakan Cakrawarman di sebelah timur. Pasukan Wirabanyu telah siaga dengan kekuatan penuh dipimpin oleh Panglima Rega Belawa. Ia dibantu oleh Panglima Pasukan Darat Kerajaan Sindangrejo, Ponggobumi, dan Panglima Pasukan Laut Limbur Sakti. Selain ketiga panglima itu masih terdapat sejumlah panglima perang yang lain, diantaranya Panglima Wadana Tambakgiri, Menteri Tanda Tunggul Besi, Kepala Urusan Istana Tapak Berata, Penghubung Raja-Raja Daerah Prabu Selalingganagara, yang adalah adik Wirabanyu, Buyut Wanagiri, Babar Kalih, Menteri Tua Jaradewa, dan Menteri Muda Wisagni. Bahkan telah pula siap pembawa Sengkala, pendeta Wisnu bernama Brahmana Rasi Samhitaka, penanggung jawab pertapaan dari Sungai Gangga. Wiryabanyu telah mengetahui tempat kedudukan Cakrawarman. Setelah memberikan petunjuk dan arahan, pasukan gabungan ini dibagi dua kelompok. Sebagian langsung dipimpin oleh Wirabanyu bersama Senopati Regabela ke dalam pasukan itu, termasuk pasukan kerajaan Sagarung dipimpin oleh Senopati Gorawa. Pasukan kedua bergerak menyusuri Sungai Manukrawa menggunakan perahu dipimpin oleh Panglima Pasukan Laut Indraprastha, yakni Limbur Sakti. Ke dalam pasukan itu tergabunglah pasukan kerajaan Manukrawa dipimpin oleh Walut Braja. Sebelum mendekati sasaran, pasukan induk yang bergerak lebih dahulu membuat kemah dalam hutan yang terlindung sambil menantikan kedatangan pasukan dari Singanagara, Bumi Sagandu, dan Sidu Gumirta. Setelah mereka tiba, kemudian disusul dengan kedatangan pasukan perahu, barulah pasukan Indraprastha dengan sekutunya itu bergerak menuju sasaran. Pasukan besar itu mula-mula bergerak ke selatan, kemudian berbelok ke arah barat, dan baru berhenti setelah senja di kawasan hutan lebat. Cakrawarman memiliki pasukan yang cukup besar karena mendapat bantuan dari berbagai daerah yang memihak kepadanya. Ia tidak merasa gentar menghadapi musuhnya, bahkan menjadi terlalu percaya diri. Ia tidak lagi merahasiakan persembunyiannya. Baru saja malam tiba, Wirabanyu bersama pasukan melihat api yang menyala menyambar di sela-sela hutan di kejauhan. Dengan demikian, Wirabanyu mengetahui letak perkemahan musuh secara tepat sehingga dapat segera bersiap. Sambil tetap menjaga jarak, pasukan merayap menyusuri hutan lebat dalam kepekatan malam, mengepung perkemahan Cakrawarman dari 4 penjuru. Keputusan diambil, serangan akan dilakukan secara mendadak ketika fajar terbit. Cakrawarman tidak mengetahui hal itu. Ketika matahari mulai mereka di ufuk timur, pasukan gabungan itu menyerang dalam 2 gelombang beruntun. Cakrawarman dan anggota pasukannya yang umumnya masih terlelap terbangun dan gampang. Cakrawarman terburu-buru menyiapkan pasukan untuk menyambut serangan, namun pasukan induk Indraprastha di bawah pimpinan Rega Belawa tiba dan langsung menuju kubu pertahanan Cakrawarman. Walaupun banyak anggota pasukannya yang gugur, pemberontak yang dipimpin oleh sejumlah bekas senopati Tarumanegara yang berpengalaman itu masih mampu melawan habis-habisan. Dewa Raja, Astabahu, dan Bayutala memimpin pasukan mereka dengan gagah berani. Sedangkan Cakrawarman sendiri yang berang karena anggota pasukannya banyak yang gugur. Beliau langsung terjun ke medan pertempuran, ikut berperang karena rasa geram
tempatnya diketemukan untuk kedua kalinya. Senopati tua itu hampir menghabiskan para perwira pasukan Senggarung yang merintanginya. Namun dari arah timur muncul pasukan perahu kerajaan Manograwa. Waktu Cakrawarman melihat bahwa dalam pasukan itu ada Wirabanyu, ia beralih arah menerjang Raja Indraprasta. Tanpa memperhitungkan keadaan karena gusar, ia tidak melihat bahwa Wirabanyu dikelilingi pasukan Bayangkara yang bersenjata panah dan tombak. Sebelum sampai kepada musuh yang diterjangnya, Cakrawarman roboh di tanah dengan puluhan anak panah dan beberapa batang tombak yang tertancap di tubuhnya. Adik Purnawarman yang pernah menjadi orang kedua di kerajaan Tarumanagara itu tewas seketika sebagai pemberontak terhadap keponakannya sendiri. Agar musuh bertambah gempar dan bingung, Wirabanyu memerintahkan pasukannya melepaskan panah api ke arah perkemahan Cakrawarman. Api berkobar dengan cepat karena angin tertiup dengan kencang. Dalam pada itu, pertempuran terus berlangsung sampai pasukan Indraprasta berhasil menumpas lawan-lawannya. Dewaraja, Hastabahu, Bayatula, Kudasidu, dan para pemimpin pemberontak yang lainnya semuanya gugur. Sedikit sekali anggota pasukan Cakrawarman yang berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan. Dan pada umumnya, semuanya dalam keadaan luka parah. Anggota pasukan yang lainnya tewas ataupun tertawan. Semua tawanan perang dibawa ke Sundapura, ibu kota Tarumanagara. Di sana mereka diadili dengan seksama. Mereka yang benar-benar terlibat dijatuhi hukuman mati, sedangkan yang hanya ikut-ikutan didenda. Wisnuwarman memang berbeda dari ayahnya yang lebih sabar, lebih berpegang kepada keadilan, menuntut dharma. Pemberontakan Cakrawarman itu berlangsung selama 28 hari pada tanggal 14 Parogelap bulan Asuji sampai tanggal 11 Parogelap bulan Kartika tahun 359 Saka, atau 21 Oktober sampai 18 November 1437. Wirabanyu dan semuanya yang berjasa menumpas pemberontakan Cakrawarman memperoleh hadiah dari Maharaja Wisnuwarman. Akibat huru-hara yang ternyata didukung oleh kepala Bayangkara itu, pasukan Bayangkara kemudian diganti dengan para prajurit pilihan dari Indraprasta. Mereka terkenal berani, tangkas, ulet setia, sangat mahir menggunakan panah. Wisnuwarman kemudian memperistri Suklawati Dewi, anak Wirabanyu yang terkenal jelita. Sedangkan permaisurinya adalah Suklawardhana Dewi, adik Raja Balakula Putra yang terkenal di daerah Kutai. Nama permaisuri yang cantik itu meninggal karena sakit lambung yang berkepanjangan sebelum mempunyai anak. Karena itu Suklawati Dewi kemudian dijadikan permaisuri. Maharaja Wisnuwarman yang bergelar Sri Maharaja Wisnuwarman Iswara Dewi Jaya Tunggal Jayapati Sampurna Sula memerintah Tarumanagara selama 21 tahun 434 sampai 555 Masehi. Setelah meninggal, ia digantikan oleh Indrawarman, anak sulungnya dari Suklawati Dewi. Itu saja yang bisa dipaparkan dalam pemaparan materi sejarah Tarumanagara dan pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Wisnuwarman, tidak lain oleh adiknya sendiri Purnawarman. Dan semoga menjadi titik cerah untuk kita, sejarah Sunda pada khususnya, Nusantara pada umumnya, bahwa sejarah menjadikan suatu arah yang terbaik untuk negara ini, bahwa tidaklah baik kejadian-kejadian masa lalu terulang kembali, khususnya kejadian perang saudara. Kita butuh sosok-sosok seperti Wisnuwarman dalam mengambil keputusan, khususnya dalam menghadapi pemberontakan. Mugia Rahayu Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.